Masih ingat dengan kisah Desa Pagerjo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo yang dihadirkan dalam program Telusur Web TV sebelumnya? Dalam Telusur Web TV episode sebelumnya, kita telah mengetahui informasi terkait Raden Mas Sundoro yang dikabarkan lahir di Desa Pagerjo, Kertek, Wonosobo. Episode kali ini akan membahas lebih lengkap terkait Sunan Puger, kakek dari Sri Sultan Hamengkubuwono II yang merupakan tokoh besar di Pagerjo. Simak dalam Telusur Web TV, menelusuri dan mengetahui. Sunan Puger, nama yang amat tidak asing di telinga hampir seluruh warga Desa Pagerjo karena merupakan nama dari tokoh yang dipercaya paling berjasa besar untuk warga Desa Pagerjo, dan kisahnya terus diceritakan secara turun-temurun. Dari cerita-cerita atau informasi dari para sesepuh tentang Mbah Sunan Puger, yaitu Mbah Sunan Puger berasal dari Keraton Yogyakarta. Beliau bertugas di sekitar di wilayah Desa Pagerjo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, itu di sebelah Kertek Utara tepatnya. Ya mungkin di sekitar desa kami yang juga dijadikan syiar agama Islam pada zaman penjajahan Belanda. Beliau dikenal orang yang sangat tangkas dalam seni berperang dan ilmu agama yang sangat tinggi, sehingga beliau di sini berperan aktif dalam mengusir penjajahan di masa itu, dan juga syiar agamanya juga sangat kental di wilayah kami. Selain Sunan Puger, terdapat nama-nama besar lain yang juga selalu dihormati di Desa Pagerjo karena telah berjasa melindungi warga desa dari serangan penjajah kala itu. Bondan Kejawan, dari Mbah Makukuwan juga, Mbah Rantamsari, Mbah Jogosuro, Mbah Nitiyudo, yang kebetulan juga makam atau mungkin petilasannya juga banyak ditemukan di sekitar sini. Beliau adalah orang-orang yang membantu dalam perjuangan Mbah Sunan Puger. Hingga wafatnya, Sunan Puger diyakini dimakamkan di Desa Pagerjo pula. Makam tersebut dirawat serta diberi nama Makam Sikramat. Banyak peninggalan-peninggalan bersejarah dari era perjuangan Sunan Puger di Desa Pagerjo, di antaranya yaitu Meriam Sitomi, Kiai Sodolanang dengan batu besar bermotifkan tulisan kuno, beberapa petilasan, keris, serta peninggalan tradisi Sadranan yang masih terus dilaksanakan hingga saat ini. Ritus Pagerjo Laku Sikramat adalah ritus atau selamatan nyadran yang digelar rutin setiap 70 hari di Desa Pagerjo. Tradisi ini masih terus dilestarikan secara turun-temurun. Digelar setiap 70 hari sekali, tepatnya di hari Jumat Kliwon. Ritus Pagerjo Laku Sikramat bertempat di makam Kiai Sunan Puger atau Makam Sikramat. Terdapat beberapa rangkaian acara dari ritus Pagerjo Laku Sikramat tersebut, yakni diawali dengan kirap tenong menuju makam Kiai Sunan Puger atau Makam Sikramat. Tenong-tenong tersebut dibuat oleh setiap keluarga di Desa Pagerjo. Berisikan beragam makanan pokok hingga lauk pauk, tenong-tenong dalam ritus tersebut memiliki makna filosofis di setiap jenis makanannya. Isi tenong tersebut yaitu ada golong, ya nasi golong. Itu konon katanya dari sejarah, dari sesepuh kita, semua warga dari dulu sejak
di makam Mbah Sunan Puger yaitu semua harus masyarakat menggolong. Jadi ketika zaman sejarah perang itu harus bersatu menggolong jadi satu. Itu yang pertama. Yang kedua ada udang, lauk udang, yaitu diambil dari adanya lauk di sekitar sini karena dulu banyak udang di sekitar sini. Jadi pada prinsipnya, filosofinya itu ketika jadi orang itu sifatnya jangan seperti udang, jangan maju mundur. Itu jalannya udang kan maju mundur, harus jangan seperti udang, harus berjalan maju terus gitu. Kalau serundeng saya sendiri belum tahu persis filosofinya apa, tapi kemungkinan bahwa sari kelapa itu digunakan untuk apa saja. Ketika warga masyarakat ada selamatan baik di rumah tidak melupakan serundeng dari parutan kelapa. Selain nasi golong atau giling papat limo pancer dan udang serundeng, ada menu lain pula yang pasti ada dalam tenongan tersebut, yakni kerupuk udang, telur, dan sayur tahu yang menurut warga isi dari tenongan tersebut memiliki banyak khasiat. Selain melestarikan budaya dan menjaga tradisi, warga Dusun Pagerotan, Desa Pagerejo mempercayai bahwa ritus laku sikramat yang telah dilestarikan secara turun-temurun sejak zaman dahulu ini merupakan salah satu kekuatan pemersatu dalam pembangunan desa dan mempererat silaturahmi antar warga. Pada tradisi tersebut, tak lupa pula warga melakukan doa bersama, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar warga Pagerejo diberikan keselamatan dan berlimpah keberkahan. Kemudian, rangkaian acara diakhiri dengan ngalap berkah tenongan atau makan tenong bersama-sama. Selain ritus Pagerejo laku sikramat, terdapat pula beberapa tradisi yang masih terus dilestarikan, yakni tradisi berbagai ritual di beberapa tempat bersejarahnya. Di makam sikramat, di makam Mbah Kyai Sunan Puger, yaitu ada juga dilakukan ritualan setiap satu suro. Tiap malam satu suro, warga desa Pagerejo disibukkan dengan ritual yang tidak hanya dilaksanakan di makam sikramat, namun juga digelar di beberapa titik lain yang berpusat di Suro di Logo. Konon, Raden Mas Sundoro alias Sri Sultan Hamengkubuwono II yang dikabarkan lahir di desa Pagerejo, dahulu pernah menancapkan rotan di daerah tersebut dan muncullah air keluar dari tanah sehingga tempat ini kini diberi nama Sendang Suro di Logo. Di samping ritual kepercayaan, terdapat pula kebiasaan baik yang terus dilestarikan warga Pagerejo. Salah satunya yakni bersih desa setiap pagi di Jumat Kliwon. Peninggalan sejarah di Dusun Pagerotan yaitu Mbah Kyai Sunan Puger itu setiap kali warga akan melakukan adat tradisi tenongan bahwa hari Jumat Kliwon pagi dilakukan bersih bersama. Itu bersih di makam sikramat atau di makam umum. Itu dilakukan mulai jam 6 pagi. Dan dilanjutkan doa bersama atau sadranan dimulai jam 10, selesainya jam 11. Itu di makam sikramat berlaku sejak dulu turun-temurun, ada tradisi sampai sekarang masih dilestarikan. Selain rutin dilaksanakan setiap 70 hari sekali, ritus Pagerejo laku sikramat juga digelar dengan megah dan meriah setiap 1 tahun sekali. Yang 1 tahun sekali itu harus diiringi dengan arak-arakan, yang arak-araknya berbentuk kesenian tradisional sampai sekarang. Ada jaran kepang, ada kuda lumping, dan tayub. Tayub Lengiran itu
arah-arahan harus puter dusun itu setiap satu suro, dan langsung setelah ziarah ada beberapa makam yang ada di wilayah Dusun Pagrutan dilakukan, yaitu ritual juga di makam Sekramat. Tentu bukan tanpa tujuan, seluruh warga desa Pagerejo terus mempertahankan beragam tradisi yang telah ada di Pagerejo ini. Dan nantinya tradisi ini akan masih terus dilestarikan oleh anak cucu para generasi penerus di desa Pagerejo, termasuk Tuat Muhandoyo serta Samsul Mudasim, pemuda penggiat sejarah Pagerejo. Untuk antusias warga sampai dengan saat ini untuk melestarikan adat tradisi tetap berjalan dengan lancar, dan antusias warga sangat tinggi karena itu juga peninggalan sejarah Dusun Pagrutan. Adanya pemahaman sejarah diketahui bersama dari sesepuh dan juga dari dinas, agar cerita-cerita tersebut tidak hilang ataupun punah. Dan juga harapan dari saya tentang adanya diketemukannya makam Mbah Sunan Kugel ini, pemerintah desa bersama pemerintah pusat ataupun dari pihak yang berkaitan, misal dari Keraton Yogyakarta, itu bisa memperhatikan tentang kelestarian situs makam di sini, agar katakanlah mungkin dapat mendongkrak wisata ataupun yang akan berpengaruh pada ekonomi dan kemajuan bagi bersama. Dan harapan kami Pemda Desa Pagerejo bahwa ada tradisi harus dijalankan. Harapan Pemdes bahwa mungkin dari dinas-dinas terkait, karena juga Desa Pagerejo banyak potensi wisata, bahwa ada tradisi yang ada di Desa Pagerejo akan diperhatikan dari dinas-dinas terkait, baik dari daerah atau pusat. Harapan kami seperti itu, agar ada tradisi di Desa Pagerejo tidak punah. Berbagai ritual telah dilaksanakan warga desa Pagerejo guna menghormati jasa leluhur yang telah menumpas para penjajah di desa ini. Jadi, bagaimana menurut Anda? Benarkah Sri Sultan Hamengkubuwono II lahir di Wonosobo? Tepatnya di Pagerejo? Tuliskan komentar Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share sebanyak-banyaknya, karena masih akan ada banyak kisah-kisah lain yang menarik di Wonosobo yang akan ditelusuri dalam Telusur Web TV. Menelusuri dan mengetahui.